Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Bus rute antar pulau bertabrakan dengan minibus di waih kanan, satu orang kritis. Penyergapan pencuri dan penada motor di Lampung Tengah, 8 motor bodong disita polisi. Fenomena pengibaran bendera One Piece di Bandar Lampung menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Seorang broker atau calo pengadaan ganti rugi lahan untuk proyek bendungan Marga 3 Lampung Timur bernama Ilhamuddin divonis 8 tahun penjara, denda 400 juta rupiah serta mengganti kerugian negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Jika tidak bisa membayar kerugian negara, maka diganti dengan tambahan hukuman penjara selama 3 tahun. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung Rabu siang. Dalam sidang terungkap terpidana menggelembungkan data luas lahan, jumlah tanam tumbuh, kolam, dan bangunan yang terdampak pembangunan bendungan untuk mendapatkan uang pengganti. Tersangka juga membuat dokumen sanggahan atau nota keberatan palsu dari para korban penggusuran yang bertujuan untuk menggelembungkan harga ganti rugi lahan dari nilai yang sudah ditetapkan pemerintah. Penuntut umum menyatakan dikenakan bersama 7 hari dan terdakwa menyatakan banding. Dengan demikian, putusan perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap dan akan segera diperiksa kembali dalam tingkatan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak terlibat dalam pemeriksaan perkara ini jika putusan berlangsung tertib. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pada tingkat pertama pada pengadilan tidak pidana korupsi perkara telah selesai dan dinyatakan itu. Terpidana menyatakan banding atas vonis hakim akibat keberatan mengganti kerugian negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Terpidana menyatakan sisa uang sebesar 10 miliar rupiah dan beberapa kendaraan hasil dari korupsi telah dikembalikan ke negara melalui Polda Lampung saat ia baru ditangkap pada November 2024. Kami menyatakan banding ya. Menurut klien kami dan penasihat hukum itu belum memenuhi rasa keadilannya. Apalagi terkait dengan kerugian ya, yang ditimbulkan terhadap terdakwa itu sendiri atau klien kami. Fakta-fakta yang sebetulnya yang ada di terkait di persidangan itu tidak nyampe 500 juta ya. Ternyata tadi dibocorkan itu 1 miliar 217 juta 500 gitu. Sehingga dia naik ya. Itu menurut perhitungan majelis hakim. Tuntutan jaksa penuntut itu 550 juta. 1 8 tahun cuman didenda ya, denda yang berbeda. Kalau maunya kita berapa? Yang sesuai aja, yang sesuai dan seadil-adilnya. Kasus korupsi pekerjaan ganti rugi lahan dalam proyek strategis nasional pembangunan bendungan Marga 3 Lampung Timur yang merugikan negara 43 miliar rupiah menyeret 6 orang sebagai terdakwa. Mereka adalah 2 kepala desa, 1 mantan kepala BPN Lampung Timur, 1 PNS di Dinas Pertanian, dan 3 warga. Dari 6 orang terlibat, 4 diantaranya telah dijatuhi vonis, sedangkan 3 lainnya masih menjalani sidang. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang gadis berumur 17 tahun di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, jadi korban ruda paksa hingga melahirkan. Pelakunya diduga adalah ayah tirinya. Kasus itu telah dilaporkan ayah kandung korban ke Polres Pesawaran dan kasusnya sudah naik ke penyidikan. Pelapor meminta pendampingan petugas Lembaga Bantuan Hukum untuk menanyakan kasusnya di Polres Pesawaran pada Rabu siang. Menurut kuasa hukumnya, kasusnya terungkap setelah korban melahirkan. Selama korban hamil, sang ibu bungkam dan tidak melakukan perlawanan yang diduga akibat takut ancaman suaminya. Hari ini kami mendatangi Polres Pesawaran
Jadi untuk menanyakan terkait progres perkara dugaan pencabulan anak di bawah umur hingga melahirkan atas nama inisial A. Jadi hari ini kami bertemu dengan Kanit PPA Polres Pesawaran tadi menanyakan progresnya. Alhamdulillah per hari ini 6 Agustus perkara ini udah naik statusnya menjadi sidik. Jadi artinya penyidik sudah meyakini bahwa ini ada tindak pidananya. Jadi atas naiknya status hukum hari ini, untuk ke depan ini penyidik akan mencari siapakah tersangkanya yang melakukan tindak pidana pencabulan anak bawah umur. Itu untuk progres kita hari ini dan kita akan kawal sampai tersangka ini benar-benar memperoleh hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya. Terduga pelaku belum ditangkap polisi. Kasat Reskrim Polres Pesawaran, Ibtu Pande Putu, belum mau dimintai keterangan pada kasus tersebut karena masih dalam penyidikan. Tim penyidik sedang mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Tim Bayangkara Presisi Lampung FC akan melakoni laga perdana pada musim ini melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur besok hari Jumat 8 Agustus. Keduanya bertanding dalam laga BRI Liga 1 Indonesia 2025-2026. Meski sebagai tim tandang, Bayangkara Lampung optimistis pulang dengan membawa 3 poin penuh. Pelatih Bayangkara Lampung FC, Paul Munster, menyatakan telah mampu menyatukan para pemain untuk bermain kompak. Markas baru Bayangkara Presisi Lampung FC juga jadi semangat baru tim untuk mengulang masa kejayaan seperti pada tahun 2017. Untuk mendapatkan prestasi itu semua, seluruh fisik pemain terus digenjot dengan rutin menggelar latihan sebelum tanding. This game, I think all the teams probably be in a similar situation. We've had some friendly games, but once you play the league, it's different. The intensity will be much higher. How important is to start the season with a strong result, especially is in an away match like this one? Yeah, it's going to be very difficult to play in Borneo. You know, I've had experience there. It's always difficult, but we're going there with a positive mindset. To obviously is to win and to build the confidence and build momentum. How has the chemistry development among the players during pre-season? And how ready are they to apply in a real match, coach? Yes, it's been really good. We see each other. I think we all see each other more than our families, which is a good thing. These boys, all good boys, which is the most important. And now they understanding how we want to play. So it's been really positive. Tim Bayangkara Presisi Lampung FC resmi bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung sejak akhir Juli lalu. Skuad Bayangkara Lampung diisi 46 pemain, 10 diantaranya adalah pemain asing dan 36 lainnya pemain lokal yang berlatar belakang polisi dan sipil. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.